Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Yaya, seperti yang udah dikaji sebelumnya, kan ditemukan kebutuhan untuk kakak itu pendidikan kesehatan tentang persiapan pranikah. Nah, di sini aku mau ngejelasin soal persiapan pranikah dari sisi kesehatan yang harus kakak siapin ya. Oke. Sebelum kita mulai, kita cuci tangan dulu ya kak, pakai hand sanitizer. Oke. Oke, kita bahas dulu awalnya nih. Kakak umurnya berapa? 25 tahun. Umurnya 25 tahun. Rencana menikahnya insya Allah bulan Oktober. Nah, insya Allah bulan Oktober. Semuanya doain ya. Kita langsung masuk aja untuk persiapan pranikah. Bisa dilihat di slide-nya ya kak. Yang bisa kita siapin itu ada 4. Persiapan fisik, persiapan gizi, pemberian imunisasi tete pada satin, dan menjaga kebersihan organ reproduksi. Dari 4 ini kira-kira apa yang kakak tahu? Tahu semuanya kecuali imunisasi TT. Nah, imunisasi tete. Berarti nanti kita bahas lebih dalam dari situ ya. Oke. Yang pertama aku mau ngebahas soal pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ini adalah tindakan pemeriksaan seperti medical check up. Mungkin kalau udah sering dengar medical check up ya. Ya. Tapi untuk persiapan pemeriksaan kesehatan pranikah atau premarital check up ini merupakan tindakan pencegahan sebelum menikah yang dilakukan oleh pasangan pengantin supaya mengetahui permasalahan kesehatan pada diri masing-masing dan dapat mencegah menghasilkan keturunan yang tidak baik. Jadi gini, mungkin bahasa lebih awamnya, kalau misalnya kakak ngelakuin premarital check up, kakak dapat mengetahui kondisi kakak sendiri. Kakak punya keturunan penyakit apa, pasangan punya keturunan penyakit apa, punya alergi apa, golongan darah, resus darah apa, itu kakak bisa tahu dari premarital check up. Tujuannya kenapa? Karena misalnya kakak punya alergi, abis itu pasangan kakak juga punya alergi yang sama, maka kemungkinannya anak kakak punya alergi yang sama seperti kalian, dan kalian harus tahu itu dari sebelum kalian menikah. Mungkin itu jarang dibahas sama pasangan masing-masing ya, tapi untuk soal kesehatan sebelum menikah itu kita harus tahu. Nah, waktu pelaksanaannya ini sekitar maksimal itu 6 bulan sebelum calon mempelai menikah. Tapi kan sekarang kakak jadi hitungannya 4 bulan lagi ya kasarnya. Nah, jadi udah boleh kok melakukan premarital check up. Nah, untuk tahapan-tahapannya itu ada pemeriksaan fisik lengkap untuk mengetahui kalau misalnya kakak atau pasangan punya keturunan tekanan darah tinggi atau punya keturunan obesitas. Kemudian pemeriksaan darah rutin, golongan darah, urinalisis, penyakit hereditas. Penyakit hereditas itu penyakit yang turun dari orang tua ke anaknya. Kemudian pemeriksaan penyakit menular. Ini seperti HIV, hepatitis. Itu kita harus tahu dulu. Kenapa? Karena pada saat melakukan hubungan pertama kali pada malam pertama, risiko tertularnya itu sangat besar. Dan jika seorang ibu sudah tertular penyakit seksual itu, anaknya kemungkinan dapat tertular juga. Kemudian anaknya kemungkinan bisa cacat kalau misalnya ibunya punya penyakit menular itu. Kemudian harus dilakukan pemeriksaan organ reproduksi dan pemeriksaan alergi kayak yang aku bilang tadi. Kemudian kita masuk lebih dalam ke imunisasi tete. Imunisasi tete itu adalah imunisasi tetanus toxoid. Sebelumnya kakak udah tahu tetanus itu penyakit apa? Belum. Nah, tetanus ini penyakit yang bisa dibilang kejang kalau misalnya secara umumnya, dimana orang itu kalau misalnya dipegang tiba-tiba otaknya mengeras, dan ini dapat menyebabkan kematian karena otot jantungnya bisa ikutan tegang dan jantungnya nggak bisa memompa darah lagi. Terus kenapa imunisasi tete ini penting dilakukan sebelum melakukan pernikahan? Karena manfaatnya itu ada 3. Yang pertama, untuk ibunya sendiri mencegah terjadinya infeksi pada vagina. Kenapa? Karena pada malam pertama itu akan terjadi robek pada vaginanya. Nah,
pada robeknya luka robek di vaginanya itu bisa menjadi jalan masuk untuk infeksi ini menyerang tubuh ibunya. Kemudian yang kedua pada ibu hamil. Pada ibu hamil kita kan nggak ada yang tahu ya, apalagi untuk hamil pertama. Bisa jadi nanti pada saat melahirkan itu vaginanya harus digunting menggunakan gunting untuk memperluas jalan lahir atau bisa disebut tindakan episiotomi. Nah, jika mungkin saja gunting episiotominya tidak steril, ada berkaratnya, itu bisa menyebabkan tetanus dan jalan lahir ibu akan terkena infeksi. Kemudian yang manfaat yang ketiga itu manfaat untuk bayinya sendiri. Kenapa? Pada saat bayi lahir itu kan akan dilakukan pengguntingan tali pusat ya. Nah, pengguntingan tali pusatnya kalau guntingnya ini tidak bersih atau ada karatnya, anaknya bisa kena infeksi tetanus juga. Nah, infeksi tetanus ini udah menjadi salah satu aktor yang menyebabkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi semakin tinggi. Sekarang aku mau ngasih tahu soal waktu pemberian imunisasi TT. Kakak tahu nggak pas kalau masih kecil itu orang tua pernah bilang kakak pas SD pernah disuntik? Tahu? Imunisasi dasarnya berarti lengkap ya? Iya. SD pun dilakukan suntikan, kalau di sekolah datang orang dari puskesmas untuk suntik itu kakak suntik kan? Betul. Itu kan masa perlindungannya hanya 10 tahun dan dari kakak kelas 3 SD sampai sekarang itu pasti udah lewat kan 10 tahun. Iya. Nah, masa perlindungan TT yang kakak dapatkan di kelas 3 SD itu disebut dengan TT4 dan TT4 ini hanya bertahan 10 tahun. Karena udah lewat 10 tahun maka kakak harus mengulang suntik TT dari awal. Jadi kakak harus disuntik TT 5 kali lagi. Ya. Nah, suntik pertama ini kakak bisa lakukan sebelum menikah atau secepat mungkin saat trimester awal kehamilan. Kemudian suntik TT yang kedua itu 4 minggu atau 1 bulan setelah TT 1. Misalnya kakak suntik TT pertama 2 minggu sebelum menikah. Jadi 2 minggu setelah menikah kakak harus suntik TT lagi. Kemudian yang ketiga 6 bulan. Jadi pada saat usia kehamilan 6 bulan atau 7 bulan. Kemudian yang keempat 1 tahun setelah TT 3 tadi, dan yang kelima setahun kemudian. Jadi jaraknya itu sebulan, 6 bulan, setahun, dan setahun lagi. Nah, kalau kakak udah dapat 5-5-nya itu kakak udah dapat perlindungan seumur hidup. Nah, segitu aja informasi yang aku kasih. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari kakak? Atau ada yang kurang jelas? Kalau misalnya suntik TT itu kalau misalnya baru siap nikah nggak langsung hamil gitu, apakah suntik TT itu tetap 6 bulan setelah nikah walaupun dia belum hamil, atau 6 bulan yang dimaksud itu hamil dulu pertama ditunggu 6 bulan baru suntik TT? Tetap langsung, soalnya ini nih seperti apa ya, seperti kita lagi berjalan kita harus ngelewatin pit stop. Nah, tetap aja di jalan Walaupun sebelumnya, walaupun belum hamil nggak apa-apa juga, soalnya perlindungannya ini untuk 1-3 tahun ke depan. Oke. Nah, pertanyaannya itu aja ya. Sekarang kira-kira kakak bisa ngulangin lagi nggak apa yang aku udah jelasin tadi? Enggak. Misalnya kayak persiapan pranikah nih apa aja dari sisi kesehatan? Persiapan pranikah itu untuk sebelum menikah, untuk tahu apakah ada penyakit bawaan dari ibunya atau dari orang tuanya biar nggak tertular ke anaknya. Nah, lalu imunisasi TT. Imunisasi TT itu sebulan, 6 bulan, setahun, dan setahun sesudahnya itu untuk mencegah tetanus. Nah, kira-kira dari yang aku kasih ini kakak bakal